Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alifia Maridila Madina dengan NIM 2003018401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitage atau kapasitansi. Anggota kelompok saya yang lain ada Novita Desi Setiawati dengan NIM 200301184018. Lalu ada Sabita Faradina dengan NIM 200301184034. Lalu ada M. Aflah Rizky Febrianto dengan NIM 200301844064. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi. Definisi dari kapasitor dan kapasitansi. Apa sih kapasitor? Di sini saya akan menjelaskan bahwa kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan dan energi. Lalu kapasitansi adalah kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Secara sederhana, kapasitor itu dapat dibayangkan sebagai dua pelat konduktor yang dipisahkan atau disekat oleh isolator atau dielektrik. Kapasitor sendiri merupakan komponen yang sangat penting yang digunakan pada berbagai alat elektronik. Beberapa contoh penggunaan kapasitor yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk memilih frekuensi pada pesawat radio, lalu untuk menghasilkan suara, maksud saya menghasilkan arus sesaat yang besar pada komponen bridge kamera, lalu mengurangi fluktuasi pada keluaran catu daya, lalu untuk menghilangkan bunga api pada pengapian kendaraan bermotor. Kapasitor itu mempunyai berbagai macam, berbagai jenis seperti itu. Saya sebutkan saja. Yang pertama ada kapasitor atas, ada elektrolit, dan yang di sini ada kapasitor variabel. Jadi kapasitor variabel ini merupakan dua tumpukan plat konduktor nih, ada plus dan minus yang dipisahkan oleh udara seperti itu. Lalu apa sih rumus dari kapasitansi? Kan tadi kapasitansi kan kemampuan suatu kapasitor untuk menampung muatan elektron. Maka dari itu rumus kapasitansi dapat dirumuskan C sama dengan I per delta V. Jadi C adalah kapasitansi, satunya farad. Kenapa kok farad namanya? Karena itu diambil dari ilmunya, yaitu adalah Michael Faraday. Lalu ada Hi per delta V. Hi merupakan muatan elektron dengan satuan coulomb, lalu delta V merupakan beda potensial dengan satuan volt. Jadi kapasitansi itu berbanding lurus dengan muatan elektron, tetapi berbanding terbalik dengan beda potensial. Lalu kan tadi satuan kapasitansi adalah farad ya. Tapi pada kenyataannya, satuan farad itu terlalu besar bagi kapasitor-kapasitor pada umumnya. Sehingga biasanya digunakan adalah mikrofarad atau pikofarad. 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Lalu 1 pikofarad itu 10 pangkat min 12 farad. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai definisi kapasitansi dan kapasitor. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghitung kapasitansi. Kita dapat memperoleh ekspresi kapasitansi dari sepasang konduktor bermuatan berlawanan yang memiliki muatan sebesar Q dengan cara berikut. Pertama, kita menghitung beda potensial menggunakan teknik yang dijelaskan dalam bab 25. Kemudian menggunakan ekspresi C sama dengan Q per delta V untuk mengevaluasi kapasitansi. Perhitungannya relatif mudah jika geometri kapasitor sederhana. Meskipun situasi yang paling umum adalah dua konduktor, satu konduktor juga memiliki kapasitansi. Potensial listrik dari bola berjari-jari A adalah KE Q per A, dan pengaturan V sama dengan 0 untuk kulit yang sangat besar, menghasilkan C sama dengan Q per delta V sama dengan Q per KE Q per A sama dengan A per KE, atau sama dengan 4 Pi epsilon 0 kali A. Ekspresi ini menunjukkan bahwa kapasitansi bola bermuatan terisolasi sebanding dengan jari-jarinya dan tidak bergantung pada muatan pada bola.
dan potensialnya. Seperti halnya dengan semua kapasitor, persamaan itu adalah definisi umum kapasitansi dalam parameter kelistrikan. Tetapi kapasitansi kapasitor tertentu hanya akan bergantung pada geometri pelat. Kapasitor pelat paralel. Dua pelat logam sejajar dengan luas A yang sama dipisahkan oleh jarak D. Satu pelat membawa muatan plus Q dan yang lainnya membawa muatan min Q. Kerapatan muatan permukaan pada setiap pelat adalah sigma sama dengan Q per A. Jika pelat sangat berdekatan atau dibandingkan dengan panjang dan lebarnya, kita dapat mengasumsikan medan listrik sama antar pelat dan nol di tempat lain. Nilai medan listrik antar pelat adalah I sama dengan sigma per epsilon 0 sama dengan Q per epsilon 0 A. Karena medan antar pelat sama, besarnya beda potensial antar pelat sama dengan ED. Oleh karena itu, delta V sama dengan ED atau sama dengan QD per epsilon 0 A. Sehingga rumus kapasitansi adalah C sama dengan Q per delta V sama dengan Q per delta D per epsilon 0 A atau C sama dengan epsilon 0 A per D. Kapasitor silinder. Gambar A merupakan kapasitor silinder yang terdiri dari konduktor silinder padat dengan jari-jari A dan panjang L dikelilingi oleh cangkang silinder koaksial berjari-jari B. Pada gambar B, garis medan listrik radial garis terputus-putus merupakan ujung permukaan silinder Gaussian dengan radius R dan panjang L. Dengan asumsi L jauh lebih besar dari A dan B, kita dapat mengabaikan efek akhir. Dalam hal ini, medan listrik tegak lurus dengan sumbu panjang silinder dan terbatas pada daerah di antara keduanya. VB min VA sama dengan min integral dari A ke B E dikali ds. VB min VA sama dengan min integral dari A ke B ER dr sama dengan min 2KE lambda dikali integral dari A ke B dr per R sama dengan min 2KE lambda ln B per A. Sehingga C sama dengan Q per delta V sama dengan Q per 2KE Q per L ln B per A atau sama dengan L per 2KE ln B per A, di mana lambda sama dengan Q per L. Kapasitansi bergantung pada jari-jari A dan B dan sebanding dengan panjang silinder. Persamaan C di atas menunjukkan bahwa kapasitansi persatuan panjang dari kombinasi konduktor silinder konsentris adalah C per L sama dengan 1 per 2KE ln B per A. Kapasitor bola. Kapasitor bola terdiri dari cangkang konduktor berbentuk bola dengan radius B dan muatan min Q, konsentris dengan bidang konduksi yang lebih kecil dari radius A dan muatan Q. Medan listrik antara bola diarahkan secara radial keluar saat bola bagian dalam bermuatan positif. Arah medan listrik di luar distribusi muatan simetris bola adalah radial dan besarnya diberikan oleh ekspresi E sama dengan KE Q per R kuadrat. Dalam kasus ini, hasil ini berlaku untuk bidang antara bola A lebih kecil dari R dan R lebih kecil dari B. VB min VA sama dengan min integral A dari A ke B E kali ds. VB min VA sama dengan min integral dari A ke B ER dr sama dengan min KE Q kali integral dari A ke B dr per R kuadrat sama dengan KE kali Q kali 1 per R dari A ke B. VB min VA sama dengan KE kali Q dikali 1 per B dikurangi 1 per A sama dengan KE kali Q kali A min B per AB. Sehingga C sama dengan Q per delta V sama dengan Q per VB min VA sama dengan AB per KE kali B min A. Jika B mendekati tak hingga atau B mendekati tak hingga, maka C sama dengan lim B mendekati tak hingga AB per KE kali B min A sama dengan AB per KE kali B sama dengan A per KE atau sama dengan 4 pi epsilon 0 kali A. Selanjutnya dengan saya yaitu Novita Desi Setiawati dengan NIM 018. Di sini kita akan membahas bagian yang ketiga yaitu kombinasi kapasitor. Jadi rangkaian kapasitor itu terbagi menjadi dua yaitu rangkaian seri dan paralel. Langsung saja, ini yang pertama kita akan membahas pada kombinasi rangkaian seri.
Nah, pada kapasitor itu, tujuan seri kapasitor adalah untuk memperkecil kapasitas kapasitor. Susunan kapasitor seri dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut. Jadi, pada 3 gambar ini, pada gambar paling kiri itu menunjukkan dua kapasitor yang terhubung pada tegangan atau baterai dalam keadaan seri. Kemudian gambar yang tengah atau gambar yang kedua itu menunjukkan diagram sirkuit dua kapasitor yang terhubung pada baterai atau tegangan seri. Kemudian gambar yang paling kanan itu menunjukkan sirkuit diagram ekuivalen kapasitansi dari kapasitor rangkaian seri. Nah, dua kapasitor yang dihubungkan seperti pada gambar tersebut itu dikenal sebagai kombinasi seri kapasitor. Ketika baterai terhubung, elektron ditransfer keluar dari pelat kiri C1 dan masuk ke pelat kanan C2. Seperti muatan negatif ini terekamulasi di pelat kanan C2. Jumlah ekuivalen muatan negatif adalah dipaksa melepaskan pelat kiri C2, dan pelat kiri ini karenanya memiliki kelebihan positif biaya. Muatan negatif yang meninggalkan pelat kiri C2 menyebabkan muatan negatif terakumulasi di pelat kanan C1. Akibatnya, kedua pelat kanan berakhir dengan mengisi daya 2Q dan kedua pelat kiri berakhir dengan muatan 1Q. Oleh karena itu, muatannya pada kapasitor yang dihubungkan secara seri adalah sama. Jadi, muatan pada kapasitor tersebut pada rangkaian seri adalah sama, sehingga Q totalnya sama dengan Q1 sama dengan Q2, di mana Q-nya adalah muatan yang berpindah antara kabel dan pelat luar yang terhubung salah satu kapasitor. Pada gambar 3.1 menunjukkan tegangan individual V1 dan V2 melintasi kapasitor. Nah, tegangan-tegangan ini ditambahkan untuk memberikan total tegangan volt V total pada kombinasi. Nah, untuk menghitung V totalnya, karena pada tegangan seri ini V atau tegangannya itu berbeda, maka delta V total sama dengan delta V1 ditambah delta V2 sama dengan, untuk V sendiri itu karena V sendiri adalah Q per C, maka delta V1 ditambah delta V2 sama dengan, ini sama dengan ya, sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2. Dengan begitu, secara umum, perbedaan potensial total di sejumlah kapasitor yang terhubung secara seri adalah jumlah perbedaan potensial di masing-masing kapasitor. Dengan menerapkan definisi kapasitansi ke sirkuit pada gambar 3.1, diperoleh persamaan delta V total sama dengan Q per C total. Setelah persamaan tersebut disubstitusikan, maka Q per C total sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2. Karena nilai Q pada rangkaian seri atau kapasitor seri ini sama, maka Q bisa dihilangkan menjadi 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Jadi untuk mencari C total adalah dengan persamaan 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya, tergantung jumlah kapasitornya, di mana C adalah kapasitas kapasitor. Kemudian kita akan belajar contoh soal. Jadi di sini ada rangkaian kapasitor seri dengan 3 kapasitor. Yang pertama yaitu C1 dengan 2 mikrofarad, C2 dengan 3 mikrofarad, dan C3 dengan 6 mikrofarad yang dihubungkan pada tegangan atau baterai yang memiliki voltase atau tegangan 18 volt. Apabila kita diminta untuk mencari Q atau muatan di setiap kapasitornya, Q1, Q2, Q3, dan V1, V2, V3. Yang langkah pertama yang kita lakukan yaitu mencari C totalnya terlebih dahulu dengan persamaan 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nilai C-nya sehingga diperoleh 1 per C total sama dengan 6 per 6 mikrofarad. Nah, sehingga C totalnya dibalik tetap 1 yaitu 1 mikrofarad. Setelah C totalnya ketemu, maka untuk mencari Q atau muatan di setiap kapasitor, kita harus menghitung Q total terlebih dahulu. Nah, Q total persamaannya adalah C kali V, di mana C ini adalah C total karena yang dicari adalah Q total dan V adalah V total.
langsung dimasukkan. C totalnya tadi kan ketemu 1 mikrofarad. Kemudian volt atau volt total tegangan totalnya 18 sehingga diperoleh 18 mikrocoulomb. Karena pada rangkaian seri ini nilai Q atau muatannya itu sama, maka dari itu Q pada C1 sama dengan Q pada C2 dan sama dengan Q pada C2 yaitu 18 mikrocoulomb. Kemudian untuk V-nya gimana? Karena V kan berbeda di setiap komponen, di setiap kapasitor, sehingga untuk mencari V kita menggunakan persamaan Q per C, di mana untuk V1 adalah Q1 per C1 yaitu 18 dibagi 2 adalah 9 volt. Kemudian V2 adalah Q2 per C2 yang menghasilkan 6 volt dan V3 Q3 per C3 menghasilkan 3 volt. Jadi tegangan pada kapasitor 1 adalah 9 volt, tegangan pada kapasitor 2 adalah 6 volt, dan tegangan pada kapasitor 3 adalah 3 volt. Dimana jika ketiga tegangan ini dijumlahkan harus sama dengan V total yaitu 18 volt. Begitu, jadi untuk mencari Q1 dan Q1, Q2, Q3 dan V1, V2, V3 sudah selesai. Selanjutnya saya, Sabita Faradina, dengan NIM terakhir 034 akan menjelaskan mengenai kombinasi kapasitansi paralel. Nah, gambar di sini merupakan gambar rangkaian kapasitor paralel. Nah, pada gambar A menunjukkan dua kapasitor yang dihubungkan secara paralel dan dihubungkan pada sebuah baterai. Di sini, plat kiri kapasitor dihubungkan ke terminal positif baterai, sehingga keduanya memiliki beda potensial yang sama dengan terminal positif. Sedangkan plat sebelah kanan dihubungkan dengan terminal negatif baterai, sehingga keduanya memiliki beda potensial yang sama dengan terminal negatif. Oleh karena itu, perbedaan potensial antara kapasitor-kapasitor ini adalah sama, sehingga diperoleh persamaan delta V1 sama dengan delta V2 sama dengan delta V. Nah, untuk gambar V ini menunjukkan diagram sirkuit dari dua kapasitor yang disusun secara paralel kemudian dihubungkan pada sebuah baterai. Sedangkan gambar yang C adalah diagram sirkuit yang menunjukkan kapasitansi total dari sebuah kapasitor yang disusun secara paralel. Nah, untuk muatan total dari yang disimpan dalam sebuah kapasitor yang disusun secara paralel adalah penjumlahan dari muatan pada masing-masing kapasitor, sehingga Q totalnya sama dengan Q1 ditambah dengan Q2, dan Q sendiri adalah C dikalikan dengan delta V. Jadi untuk Q total juga bisa dirumuskan C1 dikalikan dengan V1 ditambah C2 dikalikan dengan delta V2, dengan Q adalah muatan, C adalah kapasitansi, dan delta V adalah beda potensial. Karena Q sama dengan C kalikan dengan delta V, jadi bisa juga ditulis C ekuivalen atau C total dikalikan dengan delta V sama dengan C1 dikalikan dengan delta V1 ditambah C2 dikalikan dengan delta V2. Karena delta V pada rangkaian paralel adalah sama, sehingga bisa dicoret atau dihilangkan. Jadi untuk C ekuivalen atau kapasitansi total dari sebuah rangkaian kapasitor paralel adalah C1 ditambah dengan C2. Nah, jika ada lebih dari dua kapasitor, maka persamaan kapasitansi ekuivalennya adalah C ekuivalen sama dengan C1 ditambah dengan C2 tambah dengan C3 dan seterusnya. Nah, ini ada contoh soal. Dua kapasitor C1 1,7 mikrofarad dan C2 3,3 mikrofarad dihubungkan dengan baterai sebesar 9 volt. Tentukan yang pertama kapasitas total dari kapasitor, yang kedua muatan dan beda potensial pada masing-masing kapasitor, dan yang ketiga muatan total. Nah, untuk kapasitas total dari kapasitor
dapat dihitung melalui persamaan C total sama dengan C1 ditambah dengan C2. Untuk nilai C1 nya 1,7 mikrofarad ditambah dengan C2 3,3 mikrofarad sehingga C totalnya atau kapasitas totalnya adalah 5 mikrofarad. Untuk beda potensial dari sebuah rangkaian paralel adalah sama, sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan V baterai sebesar 9 volt. Kemudian untuk muatan masing-masing kapasitor dihitung melalui persamaan I1 sama dengan C1 dikalikan dengan V. Untuk C1 nilainya 1,7 mikrofarad dikalikan dengan potensialnya 9 volt diperoleh muatan 1 atau Q1 sama dengan 15,3 mikrovolt. Nah, untuk Q2 sama C2 dikalikan dengan V dengan C2 nilainya 3,3 mikrofarad dikalikan dengan 9 volt hasilnya 29,7 mikrovolt. Nah, untuk muatan totalnya tinggal dijumlah antara Q1 dan Q2 sehingga diperoleh muatan totalnya adalah 45 mikrovolt. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang energy stored in a charge capacitor and capacitor with dielectric. Pertama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Yeni Serlianti dengan NIM 012, lalu ada Ika Mudrika dengan NIM 021, lalu ada Aminuddin Zakaria dengan NIM 031, dan Andrea Fiskesta dengan NIM 051. Yang pertama kita bahas yaitu energy stored in a charge capacitor, yaitu energi yang tersimpan dalam kapasitor. Apa sebenarnya kapasitor itu? Kapasitor adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang namanya kapasitansi. Makin besar kapasitansi sebuah kapasitor, maka makin besar pula muatan yang dapat disimpan kapasitor tersebut. Ukuran kapasitor merepresentasikan kemampuan menyimpan muatan. Makin besar ukuran kapasitor, maka makin banyak muatan yang dapat disimpan. Lalu energi dalam kapasitor. Kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut. Perhatikan gambar di bawah merupakan grafik pengisian kapasitor dari keadaan kosong. Gambar di bawah ini merupakan grafik hubungan muatan kapasitor dan tegangan. Usaha yang diperlukan untuk mengisi muatan listrik dalam kapasitor dapat dinyatakan dalam grafik hubungan antara Q dan V, yaitu W sama dengan Q kali V. Dari persamaan diperoleh bahwa Q sama dengan C kali V, maka W sama dengan setengah C kali V kali V atau setengah CV kuadrat. Dengan W energi yang tersimpan di dalam kapasitor, satuannya Joule, C kapasitas kapasitor, satuan Faraday, dan V beda potensial antara kedua keping kapasitor, satuan volt. Next. Kapasitor yang bermuatan dapat memberikan arus listrik pada komponen-komponen lain dalam rangkaian. Pemberian arus listrik bermakna pemberian energi, serupa dengan baterai dan aki yang dapat memberikan arus listrik dalam rangkaian. Dengan demikian, kapasitor yang bermuatan menyimpan sejumlah energi. Pada bagian berikut ini, kita akan menghitung energi yang disimpan sebuah kapasitor. Untuk mudahnya, kita mengambil contoh kapasitor
plat sejajar. Next. Dimisalkan suatu saat kapasitor mengandung muatan Q atau belum penuh, beda potensial antara dua plat kapasitor adalah V, maka terpenuhi dengan V sama dengan Q per C. Jika muatan listrik sebesar dQ ditambahkan lagi pada kapasitor, maka kerja yang diberikan pada kapasitor adalah dW sama dengan V dQ sama dengan I per C Q dQ. Dengan demikian, kerja total yang diberikan pada kapasitor untuk mengisi muatan kapasitor dari keadaan kosong. Q kecil sama dengan 0 sampai bermuatan Q kecil sama dengan Q besar adalah dengan persamaan berikut. Next. Kerja total yang diperlukan untuk mengisi kapasitor dengan muatan Q sama akan berubah menjadi energi yang tersimpan dalam kapasitor. Jadi, kapasitor yang memiliki muatan Q menyimpan energi sebesar U sama dengan setengah Q kuadrat per C. Karena Q sama dengan C kali V, maka dapat pula ditulis U sama dengan setengah dikali CV kuadrat per C. Kemudian, dimasukkan kembali menjadi U sama dengan setengah CV kuadrat. Untuk kapasitor plat sejajar, maka berlaku hubungan V sama dengan ED, dan C sama dengan K epsilon 0 A per D. Dengan demikian, energi yang tersimpan dalam kapasitor memenuhi hubungan dalam persamaan di bawah ini. Dengan volt adalah volume ruang antar dua plat, selanjutnya kita definisikan rapat energi yang tersimpan dalam kapasitor, atau energi persatuan volume, yaitu U sama dengan U per volt volume, dan menjadi U sama dengan setengah K epsilon 0 E pangkat 2. Tampak dari persamaan di atas bahwa rapat energi yang tersimpan dalam kapasitor semata-mata hanya bergantung pada kuat medan listrik dan konstan dielektrik bahan kapasitor. Rapat energi sama sekali tidak bergantung pada faktor geometri yang dimiliki kapasitor. Apapun bentuk kapasitor, maka rapat energi yang dikandungnya selalu sama asal konstanta dielektrik maupun kuat medan listriknya sama. Selanjutnya adalah kapasitor dengan dielektrik. Dielektrik adalah bahan non-konduktor seperti karet, kaca, atau kertas lilin. Kita dapat melakukan percobaan berikut untuk menggambarkan efek dielektrik di sebuah kapasitor. Pertimbangkan kapasitor plat paralel yang tanpa dielektrik memiliki muatan Q0 dan kapasitansi C0. Beda potensial di kapasitor adalah delta V0 sama dengan Q0 per C0. Gambar di samping mengilustrasikan situasi ini. Perbedaan potensial diukur oleh perangkat yang disebut voltmeter. Perhatikan bahwa tidak ada baterai yang ditunjukkan pada gambar. Kami juga harus mengasumsikan tidak ada muatan yang dapat mengalir melalui voltmeter yang ideal. Oleh karena itu, tidak ada jalur di mana muatan dapat mengalir dan mengubah muatan pada kapasitor. Jika dielektrik sekarang disisipkan di antara plat seperti pada gambar yang selanjutnya, voltmeter menunjukkan itu tegangan antara plat menurun ke nilai delta V, tegangan dengan dan tanpa dielektrik, dihubungkan oleh faktor K sebagai berikut. Next. Karena delta V kurang dari delta V0, kita melihat bahwa K lebih dari 1. Faktor tak berdimensi K disebut konstanta dielektrik material. Konstanta dielektrik bervariasi dari satu bahan ke bahan lain. Pada bagian ini, kami menganalisis perubahan kapasitansi ini dalam kaitannya dengan kelistrikan parameter seperti muatan listrik, medan listrik, dan beda potensial. Karena muatan Q0 pada kapasitor tidak berubah, maka kapasitansi harus diubah ke nilainya menggunakan persamaan berikut ini. Selanjutnya dari persamaan yang sebelumnya, kapasitansi berarti kapasitansi meningkat dengan faktor K ketika dielektrik terisi penuh
pada daerah antara pelat, karena C0 sama dengan epsilon 0 A dibagi D. Untuk pelat sejajar kapasitor, Untuk pelat sejajar kapasitor, kita dapat mengekspresikan kapasitansi dari kapasitor pelat paralel yang diisi dengan sebuah dielektrik sebagai C sama dengan konstanta dikali epsilon 0 dikali A dibagi D. Dari persamaan di atas terlihat bahwa kapasitansi dapat dibuat sangat besar dengan memasukkan dielektrik antara pelat dan menurunkan nilai D. Dalam praktiknya, nilai terendah D dibatasi oleh pelepasan listrik yang dapat terjadi melalui media tegangan yang dapat diterapkan ke kapasitor tanpa menyebabkan pelepasan bergantung pada kekuatan dielektrik atau medan listrik maksimum dari dielektrik. Jika besarnya medan listrik di dielektrik melebihi kekuatan dielektrik, isolasi properti rusak dan dielektrik mulai bekerja. Next. Kapasitor fisik memiliki spesifikasi yang disebut dengan berbagai nama, termasuk tegangan kerja, tegangan rusak, dan tegangan pengenal. Parameter ini mewakili tegangan terbesar yang dapat diterapkan ke kapasitor tanpa melebihi dielektrik kekuatan bahan dielektrik di kapasitor. Akibatnya, saat memilih kapasitor untuk aplikasi tertentu, Anda harus mempertimbangkan kapasitansi serta tegangan yang diharapkan melintasi kapasitor di sirkuit. Memastikan tegangan yang diharapkan lebih kecil dari tegangan pengenal kapasitor. Bahan isolasi memiliki nilai konstanta lebih besar daripada kesatuan dan kekuatan dielektrik lebih besar dari udara. Oleh karena itu, dielektrik menyediakan keuntungan berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kapasitansi, 2 peningkatan tegangan operasi maksimum, 3 kemungkinan dukungan mekanis antara pelat yang memungkinkan pelat berada berdekatan tanpa menyentuh sehingga mengurangi D dan meningkatkan C. Next. Nah, berikut merupakan tabel dari macam-macam bahan dielektrik, konstanta, dan kekuatan bahan dielektrik tersebut pada suhu ruang. Next. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menyampaikan tentang materi electric dipole in a electric field and an atomic description of dielectric. Next. Kami kelompok 6 beranggotakan yang ke-1 Ayunin Nazirin, NIM 020, yang kedua Handika Tusuka Putra, NIM 030, yang ketiga Farah Raditya Mirsa, NIM 057, dan saya Mutiara Nurlaila Rizkina, NIM 066. Materi yang akan dibahas dalam PPT ini, yakni yang pertama dipol listrik dalam medan listrik, yang kedua deskripsi atom tentang dielektrik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, dipol listrik dalam medan listrik. Dipol listrik terdiri dari 2 muatan yang besarnya sama dan tanda berlawanan yang dipisahkan oleh jarak 2A, seperti yang ditunjukkan pada gambar 26.17. Momen dipol listrik dari konfigurasi ini didefinisikan sebagai vektor P yang diarahkan dari min Hi menuju plus Hi sepanjang garis yang menghubungkan muatan dan memiliki besaran yang sesuai dengan rumus P sama dengan 2A Hi. Misalkan dipol listrik ditempatkan dalam medan listrik seragam E dan membentuk sudut θ,
dengan medan seperti yang ditunjukkan pada gambar 26.18. Setiap muatan dimodelkan sebagai partikel dalam medan listrik. Gaya listrik yang bekerja pada dua muatan sama besarnya, yaitu F sama dengan Hi E, dan berlawanan arah seperti yang ditunjukkan pada gambar 26.18. Oleh karena itu, gaya total pada dipol adalah 0. Namun, kedua gaya menghasilkan torsi bersih pada dipol. Oleh karena itu, dipol dijelaskan oleh benda kaku di bawah model torsi bersih. Secara umum, persamaan torsi yaitu T sama dengan 2FA sin theta. Karena F sama dengan Hi E dan P sama dengan 2A Hi seperti pada persamaan sebelumnya, kita dapat menyatakan T sebagai T sama dengan 2A Hi E sin theta sama dengan PE sin theta. Untuk menyatakan torsi dalam bentuk vektor sebagai hasil kali silang dari vektor P dan E, maka dapat dituliskan vektor torsi sama dengan vektor P dikali vektor E. Agen eksternal memutar dipol melalui suatu sudut sehingga menyebabkan vektor menjadi kurang sejajar dengan medan. Usaha yang dilakukan kemudian disimpan sebagai energi potensial listrik dalam sistem. Usaha dW yang diperlukan untuk memutar dipol melalui sudut adalah dW sama dengan T d theta, karena T sama dengan PE sin theta, dan usaha menghasilkan peningkatan energi potensial listrik. Kita temukan bahwa untuk torsi dari theta I ke theta F, perubahan energi potensial sistem adalah UF sama dengan UF dikurangi UI sama dengan integral UI sampai integral theta I sampai integral theta F. Torsi d theta sama dengan integral theta I sampai theta F. PE sin theta d theta sama dengan PE integral theta I sampai theta F sin theta d theta sama dengan PE min cos theta I sampai theta F sama dengan PE cos theta I min cos theta F. Memilih sudut 90 derajat. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan nilai umum UE sama dengan UF. Karena yang dipilih adalah sudut 90 derajat, sehingga cos theta adalah 1. Untuk rumus umumnya sebagai berikut. UE sama dengan min PE cos theta. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu untuk energi potensial dipol listrik sebagai hasil kali titik dari vektor P dan E dapat dirumuskan seperti UE sama dengan minus vektor P kali vektor E. Untuk mengembangkan pemahaman konseptual, yakni persamaan 26.19 tadi, bandingkan dengan ekspresi energi potensial sistem suatu benda di medan gravitasi bumi, yakni UG sama dengan M kali G kali Y. Itu persamaan 7.19. Yang pertama yaitu kedua ekspresi berisi parameter atau entitas yang ditempatkan di lapangan, seperti massa benda, momen dipol, untuk dipol. Kedua ekspresi berisi bidang, yaitu G untuk objek, E untuk dipol. Yang akhirnya, kedua ekspresi tersebut berisi deskripsi konfigurasi, yaitu posisi translasi Y untuk objek, posisi rotasi U untuk dipol. Next. 6.9 di mana molekul air atau H2O itu memiliki polarisasi permanen yang dihasilkan dari geometri non-linearnya, yaitu 105 derajat. Karena dalam beberapa molekul tersebut seperti air, kondisi ini selalu ada
Dan molekul semacam itu disebut molekul polar. Molekul polar adalah molekul yang tidak memiliki polarisasi permanen. Kita dapat memahami polarisasi permanen air dengan memeriksa geometri air. Atom oksigen dalam molekul air terikat pada atom hidrogen, sehingga terbentuklah sudut 105 derajat tadi di antara dua ikatan, seperti gambar sebelah kiri. Kemudian, untuk pusat distribusi muatan negatif, itu berada di dekat atom oksigen, dan pusat distribusi muatan positif terletak pada titik tengah di sepanjang garis. Kemudian bergabung dengan atom hidrogen yang titik berlabel 3 pada gambar sebelah kiri. Next. Pusat distribusi muatan negatif berada di dekat atom oksigen, dan pusat distribusi muatan positif terletak pada titik tengah di sepanjang garis, bergabung dengan atom hidrogen. Untuk contohnya yaitu mencuci dengan sabun dan air. Itu adalah skenario rumah tangga di mana struktur dipol air dieksploitasi, di mana lemak dan minyak terdiri dari molekul nonpolar, yang mana umumnya tidak bisa tertarik pada air. Air biasa tidak terlalu berguna untuk menghilangkan jenis kotoran ini, karena sabun mengandung molekul yang panjang yang disebut surfaktan, dan dalam molekul yang panjang. Next. Berikut adalah gambar 26.20. Untuk yang A yaitu molekulnya simetris, tidak memiliki polarisasi permanen. Tetapi polarisasi tersebut dapat diinduksi dengan menempatkan molekul dalam medan listrik, karena sebuah bidang diarahkan ke arah kiri. Kemudian untuk gambar yang bawah atau 20B, ini menyebabkan pusat distributif bergeser ke arah kanan. Polarisasi yang diinduksi ini adalah efek yang mendominasi di sebagian besar bahan yang digunakan sebagai dieelektrik di kapasitor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan deskripsi atom tentang dieelektrik. Next. Deskripsi atom tentang dieelektrik pada bagian 26.5 kami menemukan bahwa perbedaan potensial delta V0 antara plat kapasitor direduksi menjadi delta V0 per K ketika dieelektrik dimasukkan. Beda potensial berkurang karena besarnya medan listrik antara plat berkurang, khususnya jika medan listrik 0 adalah medan listrik tanpa dieelektrik, maka medan yang ada pada dieelektrik adalah E sama dengan E0 per K. Next. Di sini ada 3 gambar. Pada gambar yang A, molekul kutub di dalam dieelektrik. Pertama, dipertimbangkan dieelektrik yang terdiri dari molekul polar yang ditempatkan di medan listrik di antara plat kapasitor. Yakni molekul dipol itu molekul polar yang menyusun dieelektriknya, diorientasikan secara acak tanpa adanya medan listrik seperti yang ditunjukkan pada gambar 26.21a. Ketika bidang eksternal E0 karena muatan pada plat kapasitor diterapkan, torsi diberikan kepada dipol, menyebabkan sebagiannya sejajar dengan bidang seperti yang ditunjukkan pada gambar 261b. Gambar yang kedua, dieelektrik sekarang terpolarisasi, derajat kesejajaran molekul dengan medan listrik bergantung pada suhu dan besarnya medan. Secara umum, kesejajaran meningkat dengan penurunan suhu dan meningkat dengan adanya medan listrik. Pada gambar terlihat bahwa muatan dieelektrik menjadi terkutub, yang negatif mengarah kepada plat yang memiliki muatan positif, dan
kutub yang positif mengarah kepada plat yang memiliki muatan negatif. Untuk gambar yang ketiga, yakni rincian medan listrik di dalam dielektrik. Tepi bermuatan dielektrik tanpa dimodelkan sebagai pasangan tambahan dari plat paralel yang membentuk medan listrik E-in ke arah yang berlawanan dengan medan listrik E0. Jika molekul dielektrik adalah nonpolar, medan listrik akibat pelat menghasilkan polarisasi terinduksi dalam molekul. Momen dipol yang diinduksi ini cenderung sejajar dengan medan eksternal dan dielektrik terpolarisasi. Oleh karena itu, dielektrik dapat dipolarisasi oleh medan eksternal terlepas dari apakah molekul itu disebut molekul polar atau nonpolar. Next. Di sini akan menemukan persamaan tentang dielektrik, karena kita dapat memodelkan distribusi muatan permukaan ini sebagai akibat dari pelat paralel bermuatan. Muatan permukaan yang diinduksi oleh dielektrik menimbulkan medan listrik induksi E-in ke arah yang berlawanan dengan medan luar E0, seperti pada gambar yang ketiga tadi. Oleh karena itu, medan listrik E total dielektrik memiliki besaran E sama dengan E0 dikurangi E-in. Dalam kapasitor pelat paralel yang ditunjukkan pada gambar 26.22, bidang eksternal E0 terkait dengan sigma kerapatan muatan pada pelat melalui hubungan E0 sama dengan sigma per epsilon 0. Medan listrik diinduksi dielektrik berhubungan dengan densitas muatan induksi sigma in melalui hubungan E-in sama dengan sigma in per epsilon 0. Karena medan listrik sama dengan N0 per K, maka bisa dikatakan sigma sama dengan K dikali epsilon 0. Substitusikan persamaan 26.22 menghasilkan persamaan yang baru, yakni E-in sama dengan K-1 per K dikali sigma. Next. Pada gambar ini menjelaskan tentang persamaan yang sebelumnya, yakni persamaan sigma induksi dan persamaan E induksi. Pada gambar ini, muatan sudah terinduksi pada dielektrik yang ditempatkan di antara pelat kapasitor bermuatan. Di sini bisa dilihat bahwa muatan negatif sudah berkumpul pada kutub yang mengarah pada pelat yang bermuatan positif, dan untuk muatan positif yang ada pada dielektrik sudah berkutub ke arah pelat yang memiliki muatan negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dielektrik yakni baterai superkapasitor. Contoh yang pertama yaitu contoh soalnya nomor 1, misalkan konduktor pelat paralel memiliki pemisah pelat dan luas area pelat A. Lembaran logam diibaratkan tebal yang tidak bermuatan yang berada di tengah-tengah antara kedua pelat tebal tersebut. Pertama-tama kita harus mengkonsepkan dulu setiap pelat kapasitor harus menginduksi muatan dengan besaran yang sama dan tanda berlawanan di sisi dekat pelat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Akibatnya, muatan dan medan dan pelat bernilai 0 mengkategorikan bidang muatan pada tepi atas dan bawah pelat logam pemisah identik dan distribusi muatan pada pelat kapasitor. Kan tadi dari gambar A menjadi gambar B. Hasilnya kapasitor akan ekuivalen secara seri, masing-masing memiliki pemisahan pelat D-A per 2, sehingga dapat dihitung secara matematis 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 sama dengan 1 per epsilon 0A per D-A per 2 ditambah 1 per epsilon 0A per D-A per 2. Sehingga C akan menghasilkan epsilon 0 kali A per D-A.
Dan soal berikutnya, tunjukkan bahwa kapasitas kapasitor asli tidak berpengaruh oleh penyisipan logam yang tipis. Misalkan saja A mendekati 0, berarti C sama dengan limit A mendekati 0, epsilon 0 dikali A min D min A, sama dengan epsilon 0 kali A per D. Bagaimana jika pelat tidak di tengah-tengah pelat dan bagaimana pengaruhnya? Memindahkan pelat pada gambar ke atas sehingga jarak antara tepi atas dan tepi bawah pelat adalah B. Kemudian jarak antara tepi bawah pelat dan bawah pelat lainnya adalah D min B min A. Sehingga 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 sama dengan 1 per epsilon 0 per B ditambah 1 per epsilon 0A per D min B min A, sama dengan B per epsilon kali A ditambah D min B min A per epsilon 0 kali A sama dengan D min A per epsilon 0 kali A, sehingga C menjadi epsilon 0 kali A per D min A. Menunjukkan bahwa hasil akan tetap sama seperti pada bagian atas. Kapasitansi tidak bergantung pada nilai B di mana pelat berada dan juga ketika struktur pusat digerakkan ke atas atau ke bawah. Penurunan peningkatan dari kapasitor dikompensasikan dengan peningkatan pemisahan pelat untuk kapasitor lainnya. Contoh yang nomor 2 yaitu kapasitor pelat paralel dengan pemisahan pelat D. Next, kapasitor pelat paralel dengan pemisahan pelat D memiliki kapasitansi C. Jika tidak ada dielektrik, berapakah kapasitansi ketika lempengan balon dielektrik? Konstanta dielektrik K dan ketebalan Fd disisipkan antara pelat di mana fraksi 0 sampai 1. Dielektrik mengisi volume antar pelat. Dalam kasus ini hanya sebagian volume antara pelat yang mengandung bahan dielektrik dan yang satunya pemisahan pelat Fd diisi dengan udara, seperti terlihat pada gambar. Sehingga dapat disimpulkan C1 sama dengan K epsilon 0 dikali A per Fd dan C2 sama dengan epsilon 0 dikali A per 1 min F kali D.